Perkenalkan, saya Trisna Dina Limbalu, NIM 64240664, kelas 647AB 07, jurusan manajemen. Di sini saya akan membahas laporan studi kasus matematika ekonomi tentang penerapan fungsi linier dan non-linier. Pertama, contoh kasus fungsi permintaan. Di sini ada soal tentang fungsi permintaan. Jika harga kue pia Rp500, maka jumlah kue yang akan dibeli sebanyak 50. Tapi jika harga kue naik 1.000, maka kue yang diminta adalah 30. Diketahui 1.500 di 1.50, P2 1.000, 2 30. Untuk menentukan fungsi permintaan, maka digunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Y min Y1 dibagi Y2 kurang Y1. X min X1 dibagi X2 dikurang 1. Menggantikan X sama dengan Q dan Y sama dengan P. P min P1 dibagi P2 dikurang P1. Q min Q1 dibagi Q2 kurang Q1. P min 500 dibagi 1.000 kurang 500. Q min 50 dibagi 20 kurang 50. P min 500 dibagi 500. Q min 50 dibagi min 20. P min 500 dibagi 500. Q min 50 dibagi min 20 dikali silang. Min 20 dikali P dengan min 20P. 20 dikali 500, 10.000. 500 dikali Q, 500 Q. 100 dikali 50, 25.000. Min 20P sama dengan 500 Q, min 25.000, min 10.000. 10.000 pindah ruas jadi min. Min 20P sama dengan 500 Q kurang 15.000. P sama dengan 25 Q min 750. 500 dibagi 20 Q, 15.000 dibagi 20, 750. P sama dengan min 25 Q plus 750, atau min 25 Q sama dengan 750 min P. Q sama dengan 750 dibagi 20 sama dengan 30 min 1/25P. Sekarang contoh kasus fungsi penawaran. Pada tingkat harga kaos distro harga 60.000, maka jumlah kaos distro yang ditawarkan produsen adalah sebanyak 100 pieces. Sementara di harga 150.000, kaos distro yang ditawarkan 200 pieces. Ini kurang sama dengan fungsi permintaan, jadi langsung saja 250. 250 dikali P sama dengan 200. 250 dikali min 60 sama dengan min 15.000. 90 dikali Q sama dengan 90. 90 dikali 100 dengan 9.000. 250P sama dengan 90 Q min 9.000 plus 15.000. 15.000 pindah ruas jadi 15.000. 250P sama dengan 90 Q plus 24.000. 24.000 ini hasil dari 9.000 ditambah 15.000. P
sama dengan 2,7 Q plus 96. Atau 2,7 Q sama dengan P min 96. Q sama dengan 2,7 P min 259,2. Sekarang contoh kasus tentang keseimbangan pasar. Ketahui fungsi permintaan PD sama dengan 1/2 QD plus 600 dan PE sama dengan 1/8 QS plus 200. 1/2 QD ditambah 600 dengan QS 1/8 plus 200. 1/8 Q ditambah 1/2 Q sama dengan 600 dikurang 200. Kita samakan penyebut jadi 5/2 Q sama dengan 400. 400 dikali 5 dibagi 2 hasilnya 160. PS sama dengan 1/8 PS plus 200 menjadi 1/8 dikali 160 ditambah 200 sama dengan 20 tambah 200 hasilnya 220. Jadi titik keseimbangan pasar adalah QE 160, PE sama dengan 220. Sekarang contoh kasus yang berikutnya adalah pajak. Seperti yang kita ketahui, persamaannya ditentukan oleh PD sama dengan min 3 QD plus 20. Sedangkan PS-nya adalah 2Q plus 2. Terus pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp6 per unit. Jadi tentukan harga jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, total pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen, dan total pajak yang diterima pemerintah. Min 3Q plus 20 sama dengan 2Q plus 2. Min Q 2 pindah ruas jadi min 2Q sama dengan 2 min 20. 20 pindah ruas jadi min 20. Min 3 dikali min 2 hasilnya min 6Q. 2 dikurang min 20 hasilnya min 18. Q sama dengan min 18 dibagi min 6. Q sama dengan 3. P sama dengan 2Q plus 2. 2 dikali 3 plus 2. P sama dengan 8. Di titik keseimbangan sebelum pajak, 1 sama dengan 3, P1 sama dengan 8. PS sama dengan 2 QS plus 2 menjadi PS dengan 2 QS plus 2 plus 6 menjadi 2 Q plus 8. 6 ini adalah pajak yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, min 3 QD plus 20 sama dengan 2 QS plus 8. Min 3 Q kurang 2 Q sama dengan 8 kurang 20. Min 3 Q dikali 2, min 2 Q hasilnya 6 Q. 8 dikurang 20 hasilnya min 12. Q min 12 dibagi min 6. Q sama dengan 2. P sama dengan 2 Q plus 8. 2 dikali 2 ditambah 8. 4 tambah 8 sama dengan 12. Jadi titik keseimbangan sesudah pajak Q2 sama dengan 2, P2 sama dengan 12. Pajak per unit yang ditanggung konsumen PK sama dengan P2 dikurang 1. 12 dikurang 8 sama dengan 4.
pajak per unit yang ditanggung produsen PP sama dengan TK dikurang T dikurang TK. 6 dikurang 4 sama dengan 12. Nah, total pajak yang ditanggung konsumen TK sama dengan Q2 dikali TK 2 dikali 4 sama dengan 8. Total pajak yang ditanggung produsen TP sama dengan Q2 dikali TP 2 dikali 2 sama dengan 4. Total pajak yang diterima oleh pemerintah T sama dengan Q2 kali T 2 dikali 6 sama dengan 12. Sekarang contoh kasus yang berikutnya yaitu subsidi. Sama tentukan oleh persamaan PD sama dengan min QD plus 20 dan PS dengan QS plus 6. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp4 per unit terhadap barang. Min QD plus 20 dengan QS plus 6. Min Q pindah ruas jadi min Q dengan 6 kurang 20 pindah ruas jadi min Q ditambah Q sama dengan min 2Q 6 dikurang 20 min 14 Q sama dengan min 14 dibagi min 2 hasilnya 7 P sama dengan Q plus 6 7 ditambah 6 dengan 13. Jadi titik keseimbangan sebelum pajak Q1 sama dengan 7, Q1 sama dengan 13. QS dengan QS plus 6 sama dengan QS plus 6 dikurang 4. 4 ini adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi QS plus 2. Min QD plus 20 sama dengan QD plus 2. Min Q pindah ruas jadi min Q 2 20 pindah ruas jadi min Q jadi min 2Q sama dengan min 18 Q min 18 dibagi min 2 sama dengan 9 P sama dengan Q plus 2 P sama dengan 9 ditambah 2 P sama dengan 11. Ini titik keseimbangan pasar sesudah pajak Q2 sama dengan 9 Q2 sama dengan 11. Subsidi per unit yang ditanggung konsumen dengan SK dengan P1 dikurang P2 11 dikurang 11 dengan 2 subsidi per unit yang ditanggung produsen SP dengan SK dikurang S dikurang SK 4 dikurang 2 2 per subsidi yang ditanggung produsen SK sama dengan Q2 dikali SK 9 dikali 2 sama dengan 18 per subsidi yang ditanggung produsen 2 kali SP dengan 9 dikali 2 18 total subsidi yang diberikan oleh pemerintah S dengan Q2 dikali S 9 dikali 4 36. Contoh soal yang terakhir untuk penerapan fungsi linear itu ada konsumsi dan tabungan. Yang pertama untuk kasus konsumsi. Diketahui fungsi konsumsi C dengan 40.000 plus 0,60 Y dalam rupiah dan C adalah besarnya konsumsi Y adalah besarnya pendapatan, maka tentukan besar konsumsi bila tabungannya sebesar 200.000. Y sama dengan C plus S. Y dengan 40.000 tambah
0,60 ditambah 200.000. Y min 0,60 tambah 40.000 ditambah 200.000. Dalam kurung 1 min 0,60 Y sama dengan 240.000. 1,6 Y sama dengan 240.000. Y sama dengan 240 dibagi 1,6. Y sama dengan 150.000. Jika nilai Y 150.000, maka besar konsumsi C sama dengan 40.000 ditambah 0,60 Y. C dengan 40.000 ditambah 0,60 kali 150.000. C sama dengan 40.000 ditambah 90.000. C sama dengan 100. Jika besar konsumsi 130.000. Sekarang contoh kasus untuk tabungan. Untuk merupakan seorang staf di perusahaan makan yang memiliki tabungan awal dengan fungsi konsumsi C sama dengan 200.000 plus 0,60 Y. Karena kinerja bagus, untuk mendapat kenaikan 2 juta. Berdasarkan soal tersebut, bukan tabungan milik Jungkook. Y sama dengan C plus S. S sama dengan Y min C. S sama dengan 2 juta dikurang 200.000 tambah 0,60 kali 2 juta. S sama dengan 2 juta dikurang 200.000 ditambah 1.200.000. 1.200.000 ini hasil dari 0,60 kali 2 juta. S sama dengan 2 juta dikurang 1.400.000. S sama dengan 600.000. Jadi tabungan yang dimiliki Jungkook sebesar 600.000. Sekarang kita masuk dalam penerapan fungsi non-linear. Yang pertama ada keseimbangan pasar. Carilah secara aljabar harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran berikut. P kuadrat min ID min 8. P kuadrat min 2P sama dengan QS plus 4. Penyelesaiannya P kuadrat ditambah ID atau ID sama dengan P kuadrat plus 8 sama dengan 1. QS sama dengan P kuadrat plus 2P min 4 sama dengan 2. ID sama dengan QS. P kuadrat tambah 8 sama dengan P kuadrat tambah 2P min 4. P kuadrat dikurang P kuadrat sama dengan 2P min 4 dikurang 8. Min 2P sama dengan min 14. P sama dengan min 14 dibagi 2 sama dengan 7. I sama dengan P kuadrat ditambah 8Q. I sama dengan 7 kuadrat ditambah 8. I sama dengan 49 tambah 8 sama dengan 57. Di titik E dan PE adalah 57 dan 7. Ini contoh grafik 57, 7.
Sekarang fungsi permintaan diketahui jika fungsi permintaannya adalah P sama dengan 9 min Q kuadrat. P per B sama dengan 9 per C dikurang Q kuadrat per A. A sama dengan min 1, B sama dengan 0, C sama dengan 24. Jadi titik puncak Q sama dengan min B per 2A sama dengan 0 dibagi 2 dikali min 1 sama dengan 0. Kita substitusikan P sama dengan 9 kurang Q kuadrat. Itu sama dengan 9 kurang 0 kuadrat. Itu sama dengan 9. Jadi puncaknya Q dengan 0 dan P sama dengan 9. Jadi 0,9. Selanjutnya kita cari titik potongnya yaitu sumbu P sama dengan P, Q sama dengan 0. Jadi P sama dengan 9 kurang Q kuadrat. P sama dengan 9 kurang 0 sama dengan 9. Jadi titik potong Q yaitu 0,9. Selanjutnya kita cari sumbu Q berarti sama dengan Q. P sama dengan 0. Q min Q kuadrat sama dengan 0. Jadi 9 dikurang Q kuadrat sama dengan 0. 9 dikurang Q, 3 tambah Q sama dengan 0. 3 hasil dari 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 Q sama dengan 0. 3 plus Q sama dengan min 3. Jadi titik potongnya yaitu 3,0 dan min 3,0. Jadi titik potongnya yaitu 3,0 dan min 3,0. Dan titik puncaknya yaitu 0,9 dan 9,0. Ini contoh grafiknya seperti ini. Sekarang fungsi penawaran. Rumus P sama dengan A Q kuadrat plus BQ plus C. Nah, fungsi penawaran adalah P sama dengan Q kuadrat min 4Q dikurang 2. Kita jelaskan tahapan penawaran dan gambarkan grafik. Jadi P sama dengan Q kuadrat min PQ min 4Q kurang 2. Masukkan ke dalam rumus. A sama dengan 1, B sama dengan min 4, C sama dengan min 2. Kita cari titik puncaknya dengan rumus Q sama dengan min B per 2A. Q sama dengan min 4 dikali 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi titik puncak Q adalah 2. Lalu titik puncak dari P, kita cari P sama dengan Q kuadrat min 4Q kurang 2. P sama dengan 2 kuadrat min 4 dikali 2 dikurang 2. 4 kurang 8 kurang 2. P sama dengan min 6. Jadi titik puncaknya Q sama dengan 2, P sama dengan min 6. Selanjutnya cari titik potong sumbu P, Q sama dengan 0. P sama dengan Q kuadrat min 4Q kurang 2. 0 kuadrat min 4 dikali 0 min 2. P sama dengan min. Selanjutnya mencari sumbu Q, P sama dengan 0.
Q kuadrat min 4Q kurang 2 sama dengan 0. Q plus 1, Q min 2. Q plus 1 sama dengan 0, Q sama dengan min 1. Q min 2 sama dengan 0, Q sama dengan 2. Q titik potong sumbu P dan Q yaitu min 1,0 dan 2,0. Ini contoh dari P sama dengan Q kuadrat min 4Q kurang 2 yaitu titik potongnya min 1,2 dan titik puncaknya 2 dan min 6. Sekian pembahasan dari saya tentang laporan studi kasus penyerapan fungsi linear dan non-linear. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.